ke Matius 13 ayat 53 sampai 58. Ya. Judulnya, oke silakan dibaca dulu aja. Matius 13 ayat 53 sampai 58. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukanlah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi, dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Baik. Bapak Ibu, dari pembacaan ini saya kasih judul akamsi. Mungkin Bapak Ibu bingung akamsi itu apa? Akamsi itu singkatan, anak kampung sendiri, anak kampung sini. Kenapa saya kasih judul ini? Karena kekecewaan orang-orang Farisi mendengar Yesus, karena melihat dia, bukankah dia anak tukang kayu? Saudara-saudaranya ada bersama kita. Nah, itu. Sebetulnya judulnya kurang tepat akamsi, tetapi saya kasih judul ini saja karena ini yang paling mencerminkan pembacaan. Sebetulnya judul yang tepat ini adalah bias kognitif, kemelesetan cara berpikir, ketidaktepatan dalam membentuk perspektif. Tapi kan terlalu rumit buat judul kayak gitu. Gampang-gampangan saja akamsi gitu ya. Bapak Ibu, Yesus berkhotbah dengan perumpamaan kepada banyak orang ya. Dan banyak dari khotbah-khotbahnya itu mempesona banyak orang. Banyak yang takjub dengan pengajarannya yang begitu berhikmat. Apa yang Yesus alami gitu ya, di konteks ini itu mirip dengan yang di Lukas 4 ayat 16 sampai 30. Tetapi ternyata setelah saya bandingkan latar belakangnya berbeda. Jadi penolakan terhadap Yesus itu terjadi banyak kali, bukan cuma sekali. Ya. Setelah mereka tahu asal-usul Yesus, dari yang awalnya terpesona, setuju, bagus gitu ya. Mereka menolak dia. Dikatakan dalam teks ayat-ayat itu, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah saudara-saudara perempuannya semua ada bersama kita? Orang Farisi ngomong, loh ini kan akamsi, gitu loh. Ini kan anak kampung sini, lah kok bisa begitu? Dari yang awalnya terpesona, karena mereka melihat ini anak kampung sini, berubah. Ini ketidakjujuran otak manusia. Ini yang disebut bias kognitif. Ya. Bagi tradisi Yahudi Bapak Ibu, pengharapan akan Mesias itu berasal dari keturunan Daud. Adalah tokoh politik atau pahlawan perang. Gitu ya. Meskipun menurut Yesus berbeda, tidak ada masalah, itu perbedaan tafsir. Tetapi yang jadi masalah,
Orang Farisi menolak hikmat ajaran Yesus dan menjadi tidak berdampak hanya karena melihat Yesus akamsi. Tampilannya tidak sesuai harapan mereka. Akamsi. Tukang kayu. Tampilannya beladus. Tahu beladus ya? Beladus itu kumel. Beladus itu baju yang lusuh. Bukan baju mewah. Bukan baju yang seger. Orang Farisi langsung bereaksi. Semua hikmat dan kebijaksanaannya lenyap hanya karena melihat tampilan. Bapak Ibu, ada penjelasan psikologis, ya. Ada beberapa penjelasan psikologis yang bisa menjelaskan mengapa kadang orang lebih percaya guru atau ahli atau orang yang tidak dikenal daripada orang yang sudah kenal dekat. Itu ada penjelasan psikologisnya. Fenomena ini berkaitan dengan yang disebut bias kognitif dan hubungan sosial. Ada bias. Bias itu adalah kecenderungan yang salah, kecenderungan atau prasangka yang enggak tepat. Ini berarti kurangnya objektivitas, adanya preferensi subjektif terhadap sesuatu. Belum ditelaah benar-benar sudah disimpulkan salah. Hanya karena melihat tampilan. Ya. Ada preferensi subjektif, ada praduga subjektif, suka dan tidak suka terhadap sesuatu, baik sengaja maupun tidak, akibat pengalaman pribadi, budaya, atau asumsi bawah sadar. Bapak Ibu, orang Yahudi itu selalu berpikir orang miskin itu dikutuk Tuhan. Pola pikir mereka adalah pola pikir retribusi. Kalau kamu kaya berarti Tuhan berkenan atas hidupmu. Kalau kamu miskin berarti Tuhan mengutuk hidupmu. Begitu melihat Yesus orang miskin, gak layak dia didengar. Ini kesalahan. Kesalahan mindset, kesalahan preferensi. Kesalahan prapenilaian. Gitu ya. Bapak Ibu, bias kognitif lebih dilihat sebagai keterbatasan cara otak berpikir individu. Kognitif mau ya, kognitif itu cara pikir, pola pikir, cara berpikir. Bias kognitif berarti bias cara berpikir. Dengan melihat yang tidak sesungguhnya, yang tidak sebenarnya. Bias kognitif, sekali lagi saya ulangi, dilihat sebagai keterbatasan cara otak berpikir secara individu. Karena apa? Karena kurang wawasan, kurang berpikir objektif, pola pikirnya subjektif. Dalam hal ini orang Farisi dengan premisnya tidak melihat Yesus layak menjadi Mesias. Tidak ada gagah-gagahnya. Lusuh, miskin, ini orang terkutuk. Cara berpikirnya begitu. Sekarang kita bisa memahami cara seperti itu salah. Tapi zaman dulu Bapak Ibu, cara berpikir seperti itu dianggap kebenaran. Gitu ya. Kalau bias sosial, ada bias kognitif, ada bias sosial. Lebih dipahami sebagai keterbatasan interaksi manusia dengan kelompok sosial yang memunculkan stereotip, prasangka, dan diskriminasi. Ini akibat kurang bergaul dan kurang memahami kelompok lain. Menganggap kelompoknya paling benar, menganggap kelompok orang lain salah. Atau sebaliknya, dia nggak puas dengan kelompoknya dan menyanjung-nyanjung kelompok lain.
Padahal dia belum tentu tahu kelompok lain seperti apa. Enggak tahu secara nyata gitu ya. Kelompok lain itu seperti apa. Tetapi karena dia enggak puas dengan kelompoknya, dia menyanjung-nyanjung kelompok lain. Padahal di dalam kelompok itu juga belum tentu kebenaran gitu loh. Tetapi karena dia enggak puas saja dengan kelompoknya. Itu ya, itu bias sosial. Jadi apa yang terjadi di dalam fragmen Yesus yang ditolak oleh orang Farisi itu adalah sebuah bias kognitif. Kemelesetan cara berpikir orang Farisi yang melihat tampilan dan menilai kelompoknya paling benar dan kelompok lain salah. Bapak Ibu, ayo hendaknya kita tidak mengulangi cara pola pikir Farisi yang salah ini. Kita harus hati-hati dengan bias kognitif dan bias sosial. Mari kita belajar berpikir dengan tepat. Bapak Ibu, setelah saya belajar banyak hal gitu ya, ternyata berpikir itu tidak mudah. Apa yang kita anggap berpikir benar, belum tentu benar-benar benar. Kadang yang kita pikir itu masih asumsi, belum perspektif, bahkan belum kebenaran. Kenapa? Ya karena kita terlalu singkat, terlalu mudah menyimpulkan sesuatu, apalagi hanya melihat tampilan. Beberapa contoh ya, bias kognitif dan bias sosial, ya. Beberapa contoh seperti ini, ada beberapa contoh. Misalnya ini authority bias atau efek otoritas. Orang cenderung percaya pada figur yang dianggap memiliki otoritas. Ya, orang cenderung lebih percaya pada figur yang dianggap memiliki otoritas. Misalnya seorang guru, dosen, pakar gitu ya. Meskipun tidak kenal secara pribadi, cenderung lebih dipercaya daripada orang dekat. Sebab ketika orang itu sudah kenal, biasanya otoritas itu bisa terasa berkurang karena mereka juga tahu sisi kelemahannya. Kita selalu menghormati, pendeta besar. Ini contoh ya, contoh. Rabi Yudea atau pendeta besar gitu ya. Dosen STT di kota besar. Itu lebih dipercaya daripada pendeta lokal. Meskipun sama-sama kuliah teologi. Lihat kecenderungannya. Orang lebih suka mendengar pendeta besar, dosen agung, STT gitu ya. Itu lebih dipercaya daripada pendeta lokal. Di Israel seperti itu, lebih percaya Rabi Yudea daripada Rabi Galilea. Dalam hal ini yang disebut efek otoritas, status jabatan pendeta besar dan dosen senior itu mempengaruhi asumsi kita. Ini udah tidak tepat. Karena seseorang seharusnya mendengar pendapat, membandingkan pendapat, bukan melihat jabatan seseorang. Pendeta kecil ini apa pendapatnya? Pendeta besar ini apa pendapatnya? Kita bandingkan dengan hati nurani yang bersih, yang benar yang mana, dengan logika yang sehat, yang benar yang mana. Bukan karena ini pendeta kecil dari dusun, yang itu pendeta besar dengan jabatan mentereng, kita sudah menganggap ini lebih benar. Itu tidak boleh, itu yang namanya bias kognitif. Ya, itu yang namanya salah satu dari bias kognitif itu, bias otoritas. Yang kedua, halo effect.
Jika seorang guru asing datang dengan penampilan profesional, cara bicaranya meyakinkan gitu ya, atau statusnya tinggi, misalnya profesor gitu ya, maka murid-murid atau audien akan memberi nilai plus secara keseluruhan. Sedangkan guru yang sudah dikenal sehari-hari tidak lagi punya aura istimewa karena sudah dianggap biasa. Sehari-hari sudah sama guru, guru ini dianggap wajar-wajar saja. Tetapi begitu ada profesor datang, wow, kagum. Apa yang dinyatakan, apa yang disampaikan, terkesannya lebih berbobot daripada guru yang sehari-hari. Padahal guru yang sehari-hari ini setiap harinya juga khotbah soal itu, ngajar soal itu. Tetapi karena ini guru besar, maka tampak menawan. Ya. Itu yang disebut halo effect. Kesan pertama, gitu ya. Status kota besar, status jabatan, status gitu ya. Di STT mempengaruhi asumsi kita. Itu bisa. Padahal sehari-hari khotbahnya ya sama sebetulnya. Cuman karena ini pendeta besar, wow. Selanjutnya, bias familiaritas. Ya, bias familiaritas. Aneh tapi nyata. Seringkali semakin kita akrab dengan seseorang, semakin sulit kita melihatnya sebagai figur otoritatif. Semakin akrab kita dengan seseorang, semakin sulit kita menghargai otoritasnya. Benar enggak? Pernah suatu saat saya ditanya, si A itu kok manggil Ko David, bicara dan cara guyonnya kok kesannya kurang ajar ya. Oh iya, maklumin saja karena dulu dia teman. Ya sekarang juga teman gitu loh ya. Tetapi karena berasal dari teman, maka seperti itu. Teman-teman saya di Malang yang berawal dari teman ya, yang berawal dari teman SMA gitu. Ya dia tidak mengesankan saya pendeta. Gabluk-gabluk ya sak penake. Kan seperti itu. Ini yang namanya bias familiaritas. Ya. Seorang pendeta besar, dosen STT di kota besar lebih dipercaya daripada pendeta lokal meskipun sama-sama kuliah teologi. Status lokal, bahkan pertemanan mempengaruhi asumsi kita. Pendeta besar yang bukan teman itu lebih dipercaya daripada nasihat seorang teman yang sehari-hari ketemu. Alah kau lah biasa, Ifit. Intinya begitu. Itu bias namanya. Kemelesetan cara berpikir. Yang benar seperti apa? Dengerin dulu. Pendeta besar tuh ngomong apa, teman ini ngomong apa, bandingkan, pertimbangkan, itu yang benar. Enggak serta-merta meremehkan teman, lalu menghormati pendeta besar. Selanjutnya, efek nabi tidak ada di tanah sendiri. Ya, ada pepatah tidak ada nabi dari daerah sendiri. Ya, ini kan yang dianggap Tuhan, yang di-mention sama kitab suci. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Menurut psikologi, dalam ilmu psikologi,
Ini merujuk pada fenomena bahwa orang sering meremehkan orang yang sudah dikenal, meskipun sebenarnya kompeten. Mirip-mirip sama yang nomor 3. Gitu ya. Meskipun sama-sama kuliah teologi, status dari kalangan sendiri mempengaruhi asumsi kita. Pendeta itu dari kalangan yang berbeda. Dari elit dengan kecerdasan lebih. Dengerin. Padahal ada pendeta atau guru dari golongan sendiri gak mau didengar, padahal pendapatnya sama. Atau mungkin lebih baik. Tapi karena tidak ada, ya, karena meyakini bahwa tidak ada orang hebat di kalangan sendiri, tidak ada dari kalangan kita, wong dari dusun kok, mosok muncul seorang teolog hebat, nggak mungkin rasanya. Itu, ya, mindset minder itu loh, itu mempengaruhi pola pikir, sehingga seolah-olah yang bergelar banyak, yang dari kota besar, yang tampilannya mewah, selalu dianggap benar. Ini bahaya Bapak Ibu. Yang kelima juga penting, kurangnya ekspektasi emosional. Dengan orang yang tidak dikenal, dari luar kota, pendeta dari kota lain, interaksi biasanya fokus pada konten. Diskusi itu biasanya fokus pada isinya. Tetapi dengan orang yang sudah dikenal, dalam diskusi biasanya ada faktor emosional. Mungkin punya pengalaman buruk, mungkin ada perasaan suka dan tidak suka, sehingga bisa mengurangi kepercayaan. Padahal diskusinya sama dan mungkin pendapatnya sama. Tetapi karena pendeta dari luar kota tidak pernah menyakiti dia percaya. Tetapi karena temannya ini pernah menyakiti dia atau salah paham, dia gak mau dengar pendapatnya. Padahal pendapatnya bisa jadi sama. Tetapi dia gak mau dulu. Dia pasang tembok dulu. Dia menutup diri dulu karena tidak suka. Karena pernah kecentok. Bapak Ibu, ini bias psikologis. Yang sering kita alami, sadar maupun tidak sadar. Halo. Pengalaman sakit hati dengan pendeta lokal mempengaruhi asumsi kita. Pengalaman sakit hati dengan teman dekat mempengaruhi asumsi kita. Malas dhisik, enggak suka dulu. Bapak Ibu, jadi secara psikologis orang lebih percaya pada guru yang tidak dikenal karena efek halo dan sosial. Sementara kedekatan personal justru bisa membuat orang melihat kelemahan orang lain sehingga meruntuhkan wibawanya. Ini bahaya loh, ini cara berpikir yang salah. Mungkin memang orang itu pernah menyakiti kita. Tetapi bukan berarti ucapannya tidak ada benernya. Orang itu mungkin sifatnya negatif dan mungkin pernah merugikan kita. Tapi bukan berarti setiap perkataannya pasti salah. Dengerin dulu. Itu kalau orang mau mencari objektivitas, kalau orang mau mencari kebenaran. Halo, Bapak Ibu. Memang idealnya teori dan tindakan itu harus sama. Teorinya benar, teologianya benar, perbuatannya harus benar. Idealnya seperti itu. Tetapi fakta membuktikan itu sulit.
Saya ngomong begini bukan istilahnya membela pendeta yang enggak benar ya. Jadi pendeta harus benar. Idealnya pendeta itu sikap dan perkataan harus sama. Karena sikap kita mencerminkan teologi kita, itu betul, itu idealnya. Tetapi masalahnya manusia ini tempatnya salah. Manusia ini banyak kesalahan, banyak kecerobohan. Jadi hati-hati Bapak Ibu dengan melihat kelakuan seorang pendeta. Jangan sampai mutiara yang keluar dari mulutnya enggak kita terima atau kita sia-siakan hanya karena kita tersandung dengan kelakuannya. Belum tentu salah. Ada seorang pendeta bagus, pengajarannya bagus, Anda pasti tahu. Kalau nggak salah Levi Sakarias. Khotbah-khotbahnya benar, buku-bukunya bagus. Bestseller. Anak-anak teologi biasanya tahu. Tetapi begitu meninggal, terbongkar aib yang ada di dalam kehidupannya. Dia selingkuh kalau nggak salah ya. Padahal pola pikirnya, buku-bukunya bestseller dan diakui bagus oleh banyak pendeta, diakui bagus oleh banyak teolog, diakui bagus secara etika moral, bagus. Tetapi setelah mati ternyata orang ini selingkuh. Bahkan kalau nggak salah pelecehan seksual. Kok bisa begitu? Ya begitulah manusia, kadang-kadang logika dan perbuatan nggak nyambung. Bukan kita mau memaklumi itu, bukan. Tetapi jangan sampai kita kehilangan mutiara hanya karena perbuatan seseorang. Mutiara itu hasil pola pikir, hasil hermeneutik membaca kitab suci. Tetapi manusia itu Bapak Ibu tempatnya kesalahan. Dan saya banyak tahu. Pendeta yang kebanyakan kita agung-agungkan itu kelemahannya saya tahu. Cuman saya sebagai pendeta tidak boleh membongkar. Itu tidak etis. Tidak etis. Makanya Anda harus hati-hati. Tetapi pendapat, pengajaran, dengarkan dulu, pertimbangkan dulu. Kalau memang bagus, ambil, tidak apa-apa. Tanpa harus Anda ikut-ikutan tingkah pola orangnya. Harusnya begitu. Kalau mau mencari kebenaran intelektual. Masing-masing orang nanti kebenaran tingkah lakunya di kayu suninya, itu pertanggungan jawab sendiri sama Tuhan. Bapak Ibu, masalah ini bukan tentang lebih hebat mana guru lokal atau guru dari tempat lain. Ya, ini bukan masalah tentang hebat guru kota besar atau hebatnya guru di desa, bukan. Masalah ini lebih kepada cara kita memandang, ya, masalah ini bukan tentang hebatnya guru kota atau guru di desa. Tetapi lebih kepada cara kita memandang yang terpengaruh subjektivitas. Anda harus akui subjektivitas itu ada. Dan itu tidak benar-benar benar. Kelihatannya benar tapi tidak benar. Contoh, apa subjektivitas? Bagi seorang mama, anaknya paling ganteng. Betul? Halo? Atau mek mamaku tok kayak gitu. Padahal bintang film banyak yang lebih ganteng dari aku. Tapi mamaku paling ganteng David. Ini namanya bias kognitif.
terpengaruh subjektivitas. Kenapa? Karena ini anakku. Bagi seorang ayah, anaknya paling hebat, paling dibanggakan. Betul enggak? Padahal yang lebih hebat banyak. Ini namanya bias kognitif, tidak bisa berpikir objektif. Terseret subjektif hubungan orang tua anak. Ini tidak benar loh Bapak Ibu. Tidak salah mencintai anak, membanggakan anak, tidak salah. Tetapi kalau merasa sudah paling hebat, ini kan nggak benar. Jujur aja yang lebih hebat dari anak kita kan banyak. Ketidakmampuan berpikir objektif dan berimbang, ini membuat kita berasumsi. Ingat ya asumsi, shortcut. Tanpa berpikir panjang, tanpa mempertimbangkan benar-benar, sudah memutuskan ini, itu. Yang seharusnya konten atau isi ajaran yang menjadi fokus pembahasan, tetapi tertutup kulit atau kemasan yang tidak perlu. Seharusnya orang Farisi itu bisa melihat yang Yesus ajarkan itu baik atau tidak. Padahal awalnya kan sudah berpikir, wah ini luar biasa ajaran ini. Tapi begitu dia melihat Yesus, anak tukang kayu, anak kampung sendiri, dia menjadi kecewa. Dia gak bisa menerima ajarannya karena melihat, anak kampung sendiri. Bapak Ibu, ini bahaya loh. Cara berpikir ini bahaya. Hari-hari ini kita punya tim nasional sepak bola, berasal dari Eropa. Kebanyakan anak-anak keturunan Belanda. Hadir sebagai tim yang luar biasa bagus. Seumur-umur timnas kita itu tidak pernah masuk pra Piala Dunia. Jangankan Piala Dunia, pra saja belum. Di AFF aja, di ASEAN selalu gagal. Sekarang masuk ronde 4. Tetapi banyak orang yang cinta dengan anak-anak sendiri, yang cinta dengan akamsi, merasa, wah kenapa akamsi tidak diberi kesempatan? Mereka juga hebat. Kenapa yang dikasih kesempatan orang-orang bule? Itu loh. Padahal anak-anak kita ya mampu. Mampu dari mana? Seumur-umur semenjak Indonesia merdeka sampai sekarang tidak pernah akamsi itu masuk Piala Dunia. Lah kok bisa hebat? Hebat dari mana? Ini kan subjektif. Ini kan tidak benar. Emangnya orang tidak bisa melihat, emangnya orang yang berpikir akamsi Indonesia hebat main bola, benar-benar tidak bisa melihat perbedaan antara permainan pemain Eropa dan permainan antar kampung, nggak bisa bedain, kan aneh. Kok bisa ngomong akamsi ini bisa diandalkan masuk Piala Dunia? Orang yang waras pasti tidak akan berpikir seperti itu, tetapi karena dia subjektif, maka omongnya ngelantur. Sama Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa subjektif, kalau kita tidak bisa objektif, omongan kita tuh ngaco loh. Jika dilihat oleh orang yang bisa mempertimbangkan, kok bisa ya orang ini mengatakan seperti itu? Mama sayang anak, itu wajar. Tapi jangan kalau anaknya salah dianggap benar karena dia hanya seorang anak, tidak benar itu. Harus bisa melihat objektif. Ya, ini semua karena ketidakmampuan berpikir objektif dan berimbang. Sehingga yang muncul dalam benak kita hanya asumsi. Kita tidak mampu berpikir perspektif, persepsi, tidak bisa membentuk persepsi, tidak bisa. Hanya asumsi-asumsi. Bahkan kalau kita berpikir, kita tuh sudah berpikir benar, sebetulnya masih salah. Jangan dianggap berpikir itu mudah.
Jangan dianggap metamorfose itu mudah. Setelah saya belajar Bapak Ibu, bukan hanya teologi ya, psikologi, filsafat, etika. Ternyata berpikir itu tidak mudah. Bapak Ibu, melihat efek bias kognitif dan sosial ini, maka bagaimana seharusnya kita bersikap? Jangan sampai kita kehilangan mutiara hanya karena bias otak kita yang tidak perlu. Bahkan kita menjadi berdosa hanya karena merendahkan orang lain. Betul enggak? Akam sih. Emangnya bisa apa? Tanpa sadar kita merendahkan orang lain. Dosa loh. Dari desa, emangnya bisa apa? Merendahkan orang kan? Emangnya enggak salah? Menurut seorang pakar yang bernama Herbert Simon, manusia tidak pernah sepenuhnya rasional karena keterbatasan informasi, waktu, dan kapasitas otak. Ini penyebabnya kita bias kognitif. Ya, manusia tidak pernah sepenuhnya rasional karena keterbatasan informasi, waktu, dan kapasitas otak. Bias kognitif adalah konsekuensi dari segala keterbatasan ini. Berarti kita harus mensiasati keterbatasan ini. Bagaimana kita supaya bisa berpikir benar. Kan gitu. Bapak Ibu, ada beberapa cara untuk mengantisipasi bias kognitif ini. Ya, ada beberapa cara untuk mengantisipasi keterbatasan otak kita. Yang pertama, meningkatkan kesadaran diri. Berani jujur mengenali pemikiran kita. Lebih waspada dan kritis dalam berpikir. Pada saat kita berpikir, pada saat kita bersikap pada seseorang gitu ya, kita harus berani jujur. Apakah sikapku benar? Apakah sikapku ini hasil dari pola pikirku yang sangat sederhana atau asumsi? Kebanyakan orang Bapak Ibu memperlakukan sesamanya karena ada asumsi di dalam pikiran kita. Contohnya, kebanyakan orang Kristen, kalau ketemu orang kaya, dia hormat dan mantuk-mantuk, dia respect. Tetapi kalau ketemu orang miskin, jemaat miskin, acuh, cuek. Ini kan dari asumsi. Asumsi yang satu layak dihormati, yang satu tidak perlu dihormati. Tanpa sadar, hati kita seperti itu. Banyak kan? Lupa kita selalu menghormati. Menghormati itu kan bukan masalah mantuk-mantuk saja. Kalau orang kaya ngomong kita perhatikan, kalau orang miskin ngomong kita nggak perhatikan. Kalau orang kaya ngomong kita pikirkan, kalau orang miskin ngomong kita abaikan, kita nggak nyantol. Ini kan bentuk asumsi yang terjadi tanpa kita sadar. Nah, disinilah perlu kejujuran kita. Apakah aku memperlakukan orang itu dan orang ini sama? Ayo jujur yuk. Kedua, kita kalau ingin mengatasi kekurangan kapasitas otak, berarti harus mencari informasi dari berbagai sumber. Kita harus mencari informasi dari berbagai macam perspektif. Halo Bapak Ibu. Kalau kita ingin pemikiran kita objektif dan tepat, pertimbangkan
perspektif lain, pertimbangkan informasi lain, pertimbangkan ajaran dari orang lain. Agar kita tidak jadi katak dalam tempurung. Yang dia pahami hanya yang di dalam tempurung, padahal di luar tempurung itu banyak pemahaman. Ujung-ujungnya katak dalam tempurung jadinya orang fanatik. Yang lain dianggap salah, kelompokku yang benar. Bapak Ibu, yang ketiga, kita harus belajar mengembangkan empati. Kemampuan untuk memahami perspektif orang. Kita harus cari perspektif yang lain, pandangan yang lain, pendapat yang berbeda. Ini nomor 2 kan. Yang nomor 3, berusahalah pahami perspektif orang lain, bukan cuma mendengar. Tapi berusaha memahami, kenapa orang itu memahaminya seperti itu. Kenapa? Jangan langsung dianggap salah. Cari tahu, pahami dulu kenapa orang itu pahamnya bisa berbeda dengan aku. Kenapa dia berpikir seperti itu. Harus seperti itu, bukan cuma mendengar. Karena kalau kita pertimbangan ternyata benar, dan kita menolak dulu, salah. Bapak Ibu, ini sudah masuk jadi pertimbangan di kitab Amsal. Kita baca yuk, Amsal 15 ayat 22. Ini penting Bapak Ibu. Sikap-sikap ini akan menghindarkan kita dari pola pikir yang cetek. Cetek itu apa? Dangkal. Amsal 15 ayat 22, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Halo, jelas? Amsal 15 ayat 22 menyatakan kita perlu banyak penasehat. Kita perlu banyak pengkhotbah. Kita perlu banyak masukan. Bukan sekedar 1-2 khotbah, 1-2 pendeta. Kita perlu banyak penasehat. Pendeta ini kan penasehat sebetulnya. Silakan Anda putuskan yang mana, tetapi Anda perlu banyak penasehat. Supaya wawasan Anda lebih terbuka, pertimbangannya lebih banyak, dan Anda bisa mendapat yang lebih presisi. Ini solusi dari keterbatasan informasi dan kapasitas otak. Halo Bapak Ibu, ini penting. Begini, jangan kita berdiri dari satu anggapan saja. Cobalah sekali-sekali berpikir kalau aku berdiri di anggapan orang yang bertentangan dengan ideku, itu seperti apa? Kenapa dia begitu? Manfaatnya apa? Jadi dengan begitu orang bisa mempertimbangkan dengan matang. Selanjutnya, kita harus bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Jangan takut mempertanyakan segala sesuatu yang sudah dianggap benar. Siapa tahu dari sikap kritis kita temukan yang lebih benar. Halo Bapak Ibu, ini penting. Kenapa Yesus dibenci sama orang Farisi? Karena dia mengkritisi ajaran yang lama. Tapi kenyataannya ajaran Kristus, ajaran Yesus sekarang lebih tepat bagi kita. Halo. Yesus berani mengkritisi ajaran-ajaran lama Yahudi. Tetapi dengan sikap kritis inilah kita mendapatkan kebenaran yang lebih baik. Kebenaran yang lebih tepat. Semua harus dimulai dengan kritis.
Kritis itu bukan ngawur ya, kritis itu ayo mempertimbangkan pendapat lain yang memang layak dipertimbangkan. Bapak Ibu, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dapat membantu kita lebih efektif dalam mengidentifikasi dan bisa mengatasi bias. Kalau kita benar-benar renungkan, kenapa pendapatnya begitu? Kita bisa tahu apa yang menjadi kelemahan pandangan kita. Kalau memang tidak ada, ya bagus, berarti pandangan kita kokoh. Tetapi kalau dengan pandangan orang lain ternyata pandangan kita ada kelemahan, loh kan lebih bagus kita bisa memperbaiki pandangan kita. Kan gitu caranya. Jangan takut meninggalkan ajaran-ajaran yang kurang bagus. Jangan takut meninggalkan ajaran-ajaran yang bagus untuk mendapatkan yang lebih bagus, bahkan terbagus, terbaik. Kan tujuannya itu, kan kita harus sempurna katanya. Berarti kan dalam setiap pertimbangan kita harus lebih presisi, lebih tepat, lebih mulia, lebih agung. Itu Bapak Ibu. Amin.